Tapi juga nanti perlu dibahas, misalnya informasi sekarang ini ramai gitu. Di kantor saya bulan depan akan ada penurunan pegawai. Nah, informasi itu langsung berhubungan dengan tadi, Pak. Betul. Jadi rasa takut itu kita di sini saya membahas dalam beberapa lapisan kesadaran kita, tapi yang di awal itu adalah lapisan fisik. Dan lapisan fisik kita, badan kita ini sudah terlanjur dibuat oleh sperma dan telur ibu kita. Kualitas sperma dan telur ibu saya itu menentukan sikap saya sekarang pada physical level. Ini kalau nggak diperbaiki kita akan terbawa terus. Jadi kita mendapatkan memori dalam DNA saya. Kromosom X itu adalah dari ibu. Itu motorik. Yang menggerakkan saya dan kita semua adalah dari telur ibu kita. Tetapi yang membuat saya bergerak, berpikir itu adalah dari bapak saya. Itu tergantung pada sperma, kualitas sperma bapak saya. Bergerak, berpikir itu dari bapak. Berpikir dan bertindak. Berpikir dan bertindak itu dari bapak. Tetapi yang menggerakkan motorik kita, badan kita itu digerakkan tuh oleh dari ibu. Jadi sensorik yang pemikiran, perasaan ini kebanyakan dari bapak, tapi yang menggerakkan saya secara motorik badan saya itu adalah ibu. Jadi dua-duanya ini kualitasnya harus prima. Kalau kualitasnya kurang prima, kita dari kecil sudah mengalami satu fear yang kemudian nanti kita akan bahas dalam bentuk apa begitu. Wah, ini obrolannya menarik sekali nih tentang fear management ini ya. Dan listener, Anda ikuti saja terus obrolan pagi kita bersama Anand Krishna and Friends. Di sini ada Pak Anand Krishna dan Mbak Maya Safira Mutar, juga ada Mas Bivi Arifin. Anda jangan kemana-mana, siap-siap dengan SMS Anda, silakan di 081510341034 atau telepon di 791904113. Jakarta Pagi. Obrolan pagi dalam Anand Krishna and Friends. Di listener, kita masih bicara fear management. Ternyata fear itu dari kata false emotion appearing real. Jadi emosi palsu yang terkesan nyata ya, Pak Anand ya. Dan menarik sekali kalau tadi Pak Anand sudah menyebutkan itu mulainya dari lapisan fisik, tapi ada lapisan kesadaran gitu ya. Lapisan fisik tadi yang menarik adalah kalau laki-laki kualitas sperma itu menentukan berpikir dan bergeraknya kita, bertindak. Dan kualitas telur itu motoriknya, jadi dalam gerakan, dalam pengertian gerakan badan, jadi saya menggerakkan tubuh. Jadi kualitas tubuhnya sendiri, fisiknya sendiri. Saya dalam buku ini menulis misalnya, kualitas yang rendah menciptakan berbagai macam kendala, sehingga seorang anak tidak mampu mengekspresikan dirinya secara sempurna. Ia mengalami depresi, nervousness, ya. Ini sifat-sifat bawaan. Ada anak yang cepat sedikit apapun juga nervous. Menghadapi ujian dia langsung mules-mules, nggak enak badan atau apa. Ini sebenarnya ditentukan oleh ada kontribusi ayah dan ibunya. Iya, sepenuhnya. Dari masa konsepsi itu. Masa konsepsi. Itu dia. Jadi sebetulnya kita bukan cuma melahirkan anak, tapi saat kita melahirkan, bahkan sebelum kita merencanakan kelahiran anak itu, kita harus menjaga kesehatan kita dulu. Harus kita persiapkan. Kalau dalam ilmu Ayurveda itu dalam masa konsepsi, jadi tadi Pak Anand bilang, memang yang menentukan adalah si sperma sama si sel indung telur. Jadi harus memperhatikan benar-benar misalnya kesehatan dan makanannya dan sifatnya dan segalanya. Jadi kalau misalnya pas saat konsepsi si ibu depresi, terus dari itu si bapak juga marah-marah, nah ini akan menghasilkan anak yang istilahnya kalau dibilang nanti kalau lahir itu ada body constitution. Body constitution itu semacam jenis tubuhnya seperti apa kan. Kalau dalam Ayurveda ada api, air, angin seperti itu. Nah itu nanti ada bawaan-bawaannya tuh. Ya misalnya cepat cemas, marah dan sebagainya itu jadi terlalu banyak anginnya. Makanya suka disarankan 6 bulan sebelum masa konsepsi untuk betul-betul siap gitu ya. Siap. Bahkan bila perlu harus kita kasih itu tuh layanan informasi yang lengkap bagi mereka yang akan menikah. Jadi kalau kita bicara kembali, kalau kita bicara soal fisik, itu sebetulnya banyak ditentukan oleh makanan kita. Selama begitu orang kawin dan dia betul mau melahirkan, sudah punya rencana, makanan dia itu harus diperhatikan sekali. Dan makanan kita itu sebetulnya kurang begitu bagus. Ada makanan yang kurang bagus. Oncom itu tidak bagus. Yang fermentasi, segala sesuatu fermentasi. Tempe juga. Jangan terlalu banyak. Jadi walaupun dia proteinnya bagus, apanya bagus, tapi karena fermentasinya ini
Ini menciptakan kualitas telur dan sperma yang kurang bagus. Atau daging. Makan daging terlalu banyak, yaitu makan daging sebetulnya tidak harus lebih dari sekali 2 kali seminggu. Yang lainnya sekali 2 kali seminggu saja. Yang lainnya tuh sayuran. Itu akan menciptakan kualitas yang bagus. Sayuran, buah-buahan, ikan asin, nah itu. Itu tinggi ya. Daging dalam hal ini daging merah. Maksudnya ikan asin baik? Tidak baik. Oh, tidak baik. Tetap. Jadi begini. Ikan itu yang paling kurang jahatnya. Kurang jahatnya. Sama-sama jahat tapi kurang jahatnya. Kalau daging lain, khususnya binatang yang sudah mindnya sudah develop ya, pikirannya sudah berkembang, dia sudah punya rasa. Dia bisa menangis seperti anjing, kambing, sapi. Nah ini waktu disembelih itu dia takut, dia dalam keadaan takut. Dan kalau dalam keadaan takut itu dia mengeluarkan zat, toksin yang meracuni seluruh tubuhnya. Dan kita sebetulnya makan daging beracun. Oh, itu self defense hewan tersebut ya. Dan juga kita kan, kita kalau sedang stres marah kami mengeluarkan toksin. Dan saya pernah lihat, saya pernah terlibat dalam usaha pemotongan hewan. Jadi saya suka import hewan dari mana terus disembelih di sini pagi-pagi di Bekasi. Coba pergi ke sana jam 2 jam 3 pagi ketika hewan-hewan sedang disembelih. Itu ketika hewan-hewan baru masuk setelah stres dari Bali dari mana masuk, kan stres 24 jam, 28 jam berdiri kan, dia nggak tidur nggak apa berdiri. Begitu dia turun dia melihat hewan-hewan lain sedang disembelih. Itu selama 2 hari dia tidak disembelih itu dia meracuni seluruh tubuhnya. Jadi kalau sekarang kita bicara mad cow disease atau babi itu flu babi, saya heran. Flu burung apa itu ini para saintis kita belum ke sana. Kenapa dia bisa kena flu itu? Kenapa ini belum tiba mereka? Mereka cuma melihat ini sudah sakit. Laboratorium doang. Cuma laboratorium itu adalah simptomnya. Kenapanya nggak pernah dilihat? Kan awalnya kita menemukan mad cow disease, kemudian setelah itu flu burung, sekarang flu babi, besok flu cacing, flu apa. Kita makan daging itu rasa takut dari hewan itu masuk toksin itu masuk. Itu menciptakan kanker, tidak sehat lagi. Tidak sehat. Nah kalau ikan dia tuh mainnya paling kecil development. Jadi itu main dia tuh belum terbentuk. Dan dia tuh tidak punya. Dia nggak kalau mau disembelih. Betul. Dia tidak punya central nervous system. Kalau manusia kita disayat dimanapun juga, luka dimanapun juga, sakitnya seluruh tubuh. Nah kalau si ikan ini tidak, dia tidak punya central. Jadi ketika kita sembelih dia cuma sakitnya di tempat itu aja. Dia tidak merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Makanya kadang-kadang kalau ikan atau cicak misalnya, dia terpotong atau apa itu kan masih setengah tubuhnya masih bisa bergerak-gerak karena tidak dikontrol oleh pikiran. Tetapi demikian pula toksin tinggi. Apalagi ikan di seluruh Jakarta itu sudah tercemar. Itu sudah teracuni. Wow. Apalagi dengan kondisi laut kita, air kita itu sudah tercemar. Hal mendasar dari makanan saja kita sudah tercemar. Jadi mengidentifikasi rasa takut kita itu mulai dari mana nih Pak? Dari makanan dulu. Jadi sekarang kita itu bisa mengurangi rasa takut kita berarti ya? Kita minimize dulu, makan daging diminimize dulu. Ya kalau nggak bisa berhenti, saya tidak mengatakan vegetarian karena begini, orang yang sudah makan daging sejak kecil, dia tiba-tiba diberikan protein nabati juga akan terjadi ketidakserasian. Jadi harus pelan-pelan. Misalnya seminggu sekali 2 kali kita makan daging, Yang lainnya sayur mayur. Dan sayur mayur itu akan membersihkan toksin-toksin yang ada, sehingga toksin itu tidak akan bersarang di dalam tubuh. Nah, orang dalam keadaan begini kalau sudah 6 bulan, 7 bulan dalam keadaan begitu, dia baru merencanakan punya anak, anaknya akan jauh lebih bagus daripada dirinya. Kualitasnya akan jauh lebih bagus. Iya. Oh ternyata ya. PR yang berat nih, ini harusnya pemerintah nih yang mensosialisasikan ini. Betul, pemerintah dan institusi agama bukan cuma mikirin rokok haram halal juga. Facebook haram. Seperti Facebook haram. Seperti rokok ya. Itu seluruh dunia medical science sudah tahu bahwa haram bagi semuanya sebetulnya. Betul. Tapi ini cuma wanita hamil yang diharamkan. Betul. Karena yang membuat peraturan sendiri juga merokok. Nanti kita lanjutkan obrolan lagi kita bersama Anand Krishna and Friends. Anda jangan kemana-mana. Jakarta Pagi.
103,4 FM Jakarta, Your Family Station. Anan Krishna and Friends dalam Jakarta Pagi bersama Pak Anan Krishna dan Mbak Maya Safira Mutar. Ada Mas Bivi Arifin juga di sini. Dan daily listener, kita bicara fear management. Sebelum kita lanjutkan, tadi Pak Anan kan sudah menjelaskan lapisan fisik itu ya, rasa takut ini. Kita terima dulu SMS ya Pak ya. SMS dari Mbak Titi di Tangerang. Pak, saya selalu punya rasa takut yang berlebihan, was-was dan curiga. Bagaimana menghilangkannya? Kemudian dari Mbak Afni, apakah ketakutan yang kita rasakan membuat kita tidak maju atau diam di tempat? Apakah ada cara ataupun program untuk menghindari rasa takut ini? Apakah bahaya dari rasa takut ini? Gitu. Ya, jadi kita di sini membahas rasa takut dari sekian banyak sisi. Misalnya tadi kita bicara soal fisik, itu simptom yang paling nyata dari rasa takut fisik itu adalah percaya diri. Orang yang sangat arogan dan orang yang tidak percaya diri ini sebetulnya sama. Dua-duanya takut. Ya, betul. Arogan tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri dan arogan dengan orang yang terlalu kelihatannya kan terlalu percaya diri kan, padahal dia itu arogan. Dia sedang menutupi rasa takutnya. Kalau orang tidak percaya diri ini tidak bisa menutupi. Nah, orang yang arogan ini sebetulnya menutupi rasa takutnya dengan berarogansi. Sama-sama takut. Sampai kayak misalnya kita bicara misalnya tentang terorisme, kan itu sebetulnya mereka lah manusia-manusia yang dipenuhi oleh rasa takut. Karena takut hidup mereka merasa diancam, sehingga mereka harus menjadi sangat agresif untuk menutupi rasa takut mereka. Jadi base-nya rasa takut. Jadi jauh dari apa? Citra-citra berani mati gitu. Bukan itu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah rasa takut pada energy level, yang secara simptom fisiknya kadang-kadang kita bisa lihat bahwa orang itu sesak napas atau ada gangguan pada pernapasannya atau apa. Tetapi itu akan membuat perasaan dia amburadul. Jadi orang yang menderita sesak napas atau bengek, biasanya emosi dia tuh sangat tidak terkendali. Makanya banyak anak kecil di awalnya banyak sesak nafas. Saya punya satu contoh yang menarik sekali yang saya selalu berikan tuh. Saya pernah menghadapi satu anak yang menderita bengek, usianya 9 tahun, 10 tahun begitu. Dan setelah dia mengikuti yoga, dia sembuh total. Dalam yoga itu bengek ini bisa disembuhkan total ya. Dia sembuh total, tapi kemudian 3-4 bulan lagi sakit lagi. Bengek itu asma ya. Saya tanya, kenapa sih, what is the problem? Dia bilang begini, kalau saya nggak sakit, ibu saya pergi kerja, bapak saya juga pergi kerja, saya sendirian di rumah. Tapi kalau saya sakit, ibu saya tinggal di rumah. Jadi dia sebetulnya mengundang penyakit. Nah, orang seperti ini bagaimana, anak seperti ini bagaimana kita sembuhkan? Kita harus sembuhkan dari lapisan kesadaran energinya itu, energinya diperbaiki sehingga dia punya suatu percaya diri bahwa saya ini adalah diri saya. Ada bapak, ada ibu, fine, tapi saya adalah diri saya. Jadi kalau saya di rumah sendirian, it's okay, it's okay, nggak ada masalah. Bapak kerja, ibu kerja, nggak ada masalah. Itu bentuk kemelekatan yang lain. Harus ada bapak, ada ibu itu ya. Dan banyak sekali sekarang dalam psikologi ya, kalau ada orang menderita seperti itu ditarik ke belakang. Oh, ini karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Kebanyakan seperti itu kan? Iya, kebanyakan seperti itu. Tetapi apakah seorang anak harus diperhatikan terus oleh orang tuanya? 24 jam gitu ya? Apakah tidak sebaliknya justru? Anak ini harus mandiri. Dibangkitkan betul. Energi. Seperti yang Khalil Gibran katakan bahwa anak itu datang lewat kita, bukan dari kita. Lewat kita, jadi bukan dari kita. Anak itu bukan bagian dari saya yang keluar, bukan, cuma lewat aja. Jadi kita harus fasilitasi dia. Fasilitasi dia, bukan menahan dia atau menekan dia atau apa. Jadi para orang tua yang ayah dan ibunya bekerja gitu tidak harus guilty feeling. Bentuk guilty feelingnya harus kompensasi dalam bentuk membangkitkan dan memberikan kesadaran seperti rasa percaya diri, rasa apa itu, kita memberikan kesadaran. Seperti tadi kita offline lagi bicara lagi bicara soal apa tadi, lagu apa itu Pak Vivi? Nina Bobo. Iya, tadi cerita bagaimana dengan para orang tua yang suka menina Bobo nakut-nakutin anaknya. Itu bahkan saya bilang tadi ada lagu juga.
lagu yang nadanya juga dari kecil kita diancam gitu. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Seperti itu. Padahal kan kita maunya dia tidur teratur. Iya, tidak teratur. Dan sebetulnya anak kecil sekarang itu jauh lebih pintar daripada kita waktu kita masih kecil. Jadi kita bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Bahwa tidur itu akan membuat kamu sehat, kemudian besok pagi kamu bangunnya segar. Kita bisa jelaskan dan dia bisa mengerti kok. Saya punya joke ya, seorang anak bertanya kepada ibunya, saya lahirnya gimana begitu. Oh, dia bilang, gimana ibu menjelaskan ya? Gimana lahirnya ini? Kamu ya lahir karena kamu begini, nggak ngerti anaknya proses panjangnya. Tapi gimana lahirnya di rumah sakit? Oh, saya tidak normal dong kalau begitu. Saya mau tanya lahirnya gimana? Bapak dan ibu ngapain? Jadi anak kecil tuh lebih ngerti tuh. Betul. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Tari. Mungkin sudah terjawab yang apakah mengatasi fear ini bisa dengan latihan meditasi atau yoga. Nah, bila kita mau mengadopsi anak, apakah kita bisa mendeteksi rasa fear-nya ini? Bisa mendeteksi rasa fear-nya itu dengan sifat, dengan mengikuti kesehariannya. Mengikuti kesehariannya. Tetapi saya juga mengatakan bahwa sebetulnya rasa fear itu adalah life block kita. Jadi seluruh kehidupan kita itu memang basisnya adalah fear. Dan kita harus memperbaiki ini. Jadi ini adalah tantangan hidup. Yang kita sebut tantangan hidup itu justru adalah merubah basis kita. Basis kita itu adalah seperti dalam psikologi dikatakan fight or flight syndrome. Jadi kalau saya melihat ular, saya akan melarikan diri atau membunuh ular itu. Oh, saya lari. Itu trauma saya waktu kecil itu. Iya, betul. Salah satu di antaranya. Tetapi sebagai manusia, manusia punya pilihan lain. Misalnya kalau saya mencaci maki Pak Bivi, kemudian Pak Bivi sebagai manusia reaksinya adalah mencaci maki saya kembali. Tetapi sebagai manusia, dia bisa tidak reaktif. Pak Bivi bisa memaafkan saya. Ini tidak bisa oleh binatang. Banyak pilihan. Kalau binatang dipukul, dia reaksinya langsung menyerang atau melarikan diri. Anjing dia larikan diri atau dia melawan kita, kan begitu. Tetapi manusia punya pilihan. Dia punya respons sistem, bukan reaksi. Kalau respons ini saya bisa memaafkan. Saya bisa menunda. Saya memukul kamu, tapi nanti. Ada istilah responsibility. Responsibility. Nah, respons sistem ini cuma ada dalam manusia. Makanya manusia dianggap hewan yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi. Atau untuk dunia ini barangkali ya. Barangkali dunia lain ya. Barangkali itu dunia ini. Tapi juga saya teringat, saya punya teman, seekor kera. Dia bilang, kalian tuh kan sebetulnya adalah kera-kera yang cacat. Jadi ada kera yang jatuh dari pohon dan dia luka, tidak bisa manjat pohon lagi. Nah itu nenek moyang kamu. Kamu cacat. Kera yang tidak sempurna, nggak bisa manjat. Betul. Ada juga dia juga mengatakan Darwin itu tidak pernah berkonfirmasi kepada kita. Dia mengatakan bahwa nenek moyang kalian adalah kera. Pernah tanya nggak, kita rela nggak punya cucu seperti kalian? Jadi tantangan ya. Fear itu tantangan. Terus yang harus untuk diatasi. Untuk direspons. Responsnya dengan cara apa? Tidak dengan cara melawan, tidak juga dengan cara melarikan diri. Tapi bagaimana saya merespons fear itu? Ya, betul. Ini yang menarik mengenai false emotions appearing real. Bangkai saya pernah menceritakannya. Ini suatu kejadian yang benar sekali, yang kejadian beneran. Jadi ada seorang pegawai di perusahaan daging, terus dia terkunci di dalam lemari es yang besar, gitu. Dan dia udah panik kan, wah saya ini gimana saya bisa keluar? Dia gedor-gedor nggak keluar, dan dia berada di situ selama berapa jam, semalaman. Dan dia sudah mulai merasakan simptomnya, wah ini udah dingin banget. Terus dia mikir kalau tidak ada yang menyelamatkan saya pasti mati. Terus dia pas di jaketnya ada kertas sama bolpen, dia gemeteran dan segalanya, dia nulis surat kepada istri sama anak, minta maaf dan segalanya, dan semoga ya istilahnya bahagia dan segalanya. Dia mati. Dan ketika pagi-pagi ditemukan, dibuka kulkasnya, bingung. Kok ada jasad mati dan beku penuh dengan es. Padahal kulkasnya mati.
Jadi mainnya dia, pikirannya dia menyebabkan kematian. Bahwa ketakutannya appearing real tersebut. Padahal mati kulkasnya, tetapi dia karena dia tahu di kulkas kan pasti dingin, pasti saya mati kedinginan. Biru. Betul-betul appearing real. Itu discoveries behind the Iron Curtain ya, waktu Rusia masih Soviet dan mereka melakukan banyak penelitian dengan tidak menggunakan binatang, tapi manusia. Jadi ada manusia yang dijatuhi hukuman mati. Kemudian dia dimasukkan dalam satu ruangan dan ditusuk jarinya, keluar darah, dan dia diberitahu ini darah akan keluar pelan-pelan sampai habis dan kamu akan mati dan akan membutuhkan waktu 6 jam untuk darahnya semuanya keluar. Kemudian tangannya diikat ke belakang dan dikasih satu ember di bawahnya, ada suara darah tetes. 6 jam kemudian dia mati. Padahal darahnya itu sudah langsung membeku. Begitu berapa tetes keluar, darah itu akan makan membeku. Dia tidak akan tetes keluar terus-menerus kan. Suara tetes air tadi? Air aja. Tapi dia membayangkan itu yang netes darahnya. Dan meninggal. Iya, dan meninggal. Ini terekam dalam buku The Discoveries Behind the Iron Curtain. Menarik sekali dan ini asalnya sudah mulai banyak. Kita akan bacakan di bagian berikutnya. Anda jangan kemana-mana. Kita masih lanjutkan obrolan pagi Fear Management bersama Anand Krishna and Friends. Kali perbincangan kita Fear Management bersama Pak Anand Krishna dan ada Mbak Maya di sini juga Mas Bivi. Kita terima lagi SMS yang mengalir ini cukup banyak ini dari Pak Marsekal di Senen. Ketakutan seperti apa yang harus ditakutkan? Pak Anand. Rasa takut itu sendiri. Nah ini Mbak Diah ini cuma menanyakan gini, bagaimana cara kita mengenali rasa takut itu Pak? Saya merasa sangat pede, jangan-jangan saya penuh ketakutan. Jadi nggak pede nih. Gimana nih? Jangan-jangan ini sendiri sudah takut. Kata-kata jangan-jangan sudah ekspresif. Jadi begini, orang yang betul-betul pede, dia tidak akan arogan karena kepedeannya, dan dia juga tidak akan berjangan-jangan. Jadi Mbak Diah. Jadi hilangkan kata jangan-jangan ya Mbak Diah ya. Kemudian dari Win di Kebayoran Baru, apakah ada keterkaitan antara kemerosotan moralitas bangsa dengan ketakutan? Kalau ada, bagaimana mengatasinya? Penjelasannya seperti apa Pak? Jelas ada. Bahkan begini, seperti dalam mental, dalam rasa takut pada kesadaran mental itu menyebabkan takut kehilangan. Nah, takut kehilangan ini seolah-olah saya mengidentitaskan diri saya dengan apa yang saya miliki saat ini. Saya kalau saat ini memiliki sofa atau memiliki kursi presiden atau kursi pejabat apapun ya, itu saya anggap sebagai identitas diri saya. Kalau saya kehilangan itu, saya akan kehilangan segala-galanya. Maka saya akan dengan mati-matian, dengan menghalalkan segala macam cara, saya akan berusaha untuk mempertahankan itu. Nah, ini menyebabkan degradasi moral. Termasuk memiliki citra-citra tertentu. Citra-citra tertentu. Suatu imajinasi tentang diri saya. Saya berasal dari keluarga ningrat, saya berasal dari keluarga apa, saya gimana, saya harus begini, harus saya adalah orang pintar, orang baik. Betul, gitu. betul. Ini semuanya menyebabkan rasa takut. Atau kadang-kadang justru sebaliknya. Saya karena anak orang yang terkenal, tapi saya mau jadi diri saya sendiri. Seperti saya selalu memberikan contoh, anak dari Mahatma Gandhi, pemabuk, penjudi, sampai Mahatma Gandhi harus bikin surat pengumuman di koran bahwa ini anak saya, tetapi tolong kalau mau berusaha berdagang dengan dia atau sesuatu sendiri. Dan dia pernah disown, dia pernah memberikan bahwa dia sudah tidak punya hubungan dengan anaknya. Itu Mahatma Gandhi, itu jarang dikupas, tapi itu adalah kenyataan hidup. Dia berontak, dia juga tidak percaya diri sebetulnya. Dia berontak, karena bapak saya begini, saya harus membuktikan saya lain. Dan yang menarik, pada Gandhi juga mengatakan pas melihat anaknya seperti itu, dia bilang ke istrinya, sepertinya ketika saya kita membuat dia itu, saya dalam keadaan sangat nafsu sekali. Sampai gitu. Dalam keadaan sangat birahi saja yang muncul dari nafsu. Anak ini betul-betul cuma dibawa nafsu, terkendali nafsu. Serakah dan segala. Wow, masa konsepsi itu penting sekali ya. Dan doa perlu itu. Ada doanya, ada kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Jadi seks itu waktu senggama itu bukan sekedar cuma untuk pelampiasan birahi, tapi satu senggama dalam bahasa kita senggama. Senggama itu union, jadi pertemuan antara dua roh. Iya. Alan ini kita terima Pak Yohanes. Kalau orang suka ngambek, apakah itu juga dasarnya rasa takut?
Begini, ada beberapa hal. Amarah ya, amarah itu tidak selalu jelek. Ngambek ini dalam pengertian ngamuk. Itu kadang-kadang ngamuk itu tidak marah, tapi menahan dalam diri. Jadi ngambek aja, saya nggak suka terus saya walk out begitu aja. Tapi saya punya rasa dendam. Nah ini rasa takut, iya. Kalau amarah sendiri itu belum tentu rasa takut. Kadang-kadang kita perlu memarahi seorang anak, seorang pembantu, atau pegawai yang nggak benar, tapi tanpa rasa dendam. Jadi tidak besoknya saya ketemu orang itu lagi masih dengan rasa dendam gitu, enggak. Nah kalau ada rasa dendam, rasa apa, itu adalah fear, itu adalah takut. Tapi kalau marah untuk memperbaiki kondisi dan saya tidak punya rasa dendam, it's okay. Jadi saya selalu memberikan contoh, marah itu seperti ada 3 macam. Seperti memahat di atas batu, tidak pernah hilang-hilang pahatannya, atau memahat di atas kayu, bisa hilang, relatif cepat hilang, atau membuat garis di dalam air. Membuat garis dalam air itu nggak bisa, ada kelihatan garisnya tapi langsung dia menyatu kembali. Nah kita semestinya seperti itu, amarah kita seperti itu. Amarah pada saatnya untuk sesuatu yang tidak benar, tapi setelah itu cepat. Cepat. Dari Mas Asep di Tambun, benar apa tidak kalau rasa takut itu tidak besar? Yang besar adalah pembayangannya. Itulah false emotion. Itu betul sekali apa yang dia katakan. Nah kemudian seperti tadi Pak Anan sampaikan, jadi setiap kali kita untuk menghilangkan rasa takut, apakah selalu harus mencari asal mulanya muncul rasa takut tersebut? Kalau kita mau hilangkan asal mulanya, ini penting sekali. Kalau tidak, kita akan meneruskan. Saya tidak berhasil, saya mengharapkan anak saya berhasil. Anak saya tidak berhasil, dia mengharapkan anaknya berhasil. Atau saya punya satu paradigma bahwa keberhasilan itu adalah punya uang sekian, tabungan sekian, gelar sekian, ini sekian, sekian. Dan saya kemudian meneruskan kepada anak saya. Saya mengharapkan anak saya juga menerima definisi saya tentang keberhasilan. Dia kemudian meneruskan kepada cucunya. Nah, ini meneruskan rasa takut yang luar biasa. Dan ini yang menjadikan bangsa kita hari ini lemah. Turun-temurun. Turun-temurun. Kita menjadi lemah sekali. Kita tidak percaya diri bahwa kita adalah negara terkaya. Kita bisa mengatasi masalah. Bahwa kemajuan, perkembangan ekonomi Indonesia 3 digit pun bisa. Kenapa 2 digit? Kenapa 2 digit? Betul. Baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan lagi bersama Anand Krishna and Friends. Jakarta Pagi. 103,4 FM Jakarta, Your Family Station. Anand Krishna and Friends dalam obrolan pagi kita masih bicara mengenai fear management. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini ada 2 informasi yang menarik seperti biasa, Daily Listener. Anand Krishna and Friends mengajak Anda untuk mencicipi meditasi bersama Pak Anand Krishna pada acara Open House hari Sabtu 13 Juni 2009 pukul 4 sore. Ini di Jalan Suntermas Barat 2E, Blok H10 nomor 1 Jakarta Utara. Anda bisa telepon ke 6508 648 atau seperti biasa hubungi Mbak Aisyah di 0815 1036 1540. Dan informasi yang satu lagi Mbak Maya. Iya. Nah pada hari Minggunya mau ikutan ketawa yuk bersama-sama 5.000-an orang di Monas. Nah itu ikuti olahraga tertawa pada hari Minggu 14 Juni dan jam 6 pagi Teng ya. Jadi yang belum mandi juga nggak apa-apa gitu ya. Habis sholat subuh langsung sana ya. Di lapangan Ikada Monas pas di depannya kegubernuran di Lemhanas dan kegubernuran. Bisa hubungi Aisyah di 0815 1036 1540. Jangan takut ketawa. Ya jangan takut ketawa. Nah, ini ada lagi SMS sebelum nanti kita rangkum Pak Anan. Pak Jarkasih di Kalideres, ini apakah rekaan? Ketakutan adalah rekaan dan sama nggak dengan khawatir yang berlebihan. Kemudian ini Mbak Hera, saya sangat takut dengan masa depan karena saya sudah gagal dalam pendidikan, S1 tidak selesai gitu ya. Kemudian lagi tadi ada yang mana nih ya? Selamat pagi Pak Anan, mohon maaf saya kurang mengerti apa yang dimaksud menghadapi rasa takut. Menghadapi itu gimana gitu ya? Silakan Pak. Iya tadi seperti yang pertama soal kekhawatiran. Kekhawatiran itu muncul dari rasa takut. Jadi induknya adalah rasa takut. Kemudian mulai kita khawatir, gelisah dan sebagainya. Yang kedua menarik sekali tadi soal gagal S1 ya. Ini yang kita bicarakan dalam buku saya Fear Management.
itu kaitannya dengan rasa takut pada level intelijensia. Ketika seseorang tidak percaya pada intelijensia, tapi percaya pada sepucuk kertas yang namanya gelar ijazah. Ini tidak percaya pada intelijensia, dan ini adalah penghujatan yang paling besar terhadap manusia. Bahwa saya percaya pada ijazah saya, tidak percaya pada diri saya. Orang yang percaya pada ijazahnya itu, atau orang yang mengatakan bahwa ijazah itu segala-galanya, dia sudah subhuman, dia bukan manusia lagi. Dia manusia ini manusia yang kelas 2. Sudah merendahkan derajatnya karena dia percaya pada pemberian masyarakat. Dia tidak percaya pada pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan adalah badan kita, intelijensia kita. Dan itu menunjukkan rasa takut yang amat sangat. Siapa yang mengajarkan kepada saya bahwa saya bisa mendapatkan susu dari punting ibu saya? Ini intelijensia. Ini intelijensia, dan ini pemberian Tuhan. Tapi saya tidak percaya pada itu. Saya percaya pada susu kaleng. Nah, percaya pada S1 itu adalah percaya pada susu kaleng. Tidak percaya pada ASI. Jadi ini adalah rasa takut pada intelijensia. Kemudian terakhir tadi ketiga, soal apa tadi ya? Menghadapi. Respon. Jadi respon itu berarti pause. Pause ini bukan indecisive. Indecisive adalah ada jeda gitu. Ada jeda. Ketika seseorang memukul saya, ada jeda untuk saya berpikir. Stop and think. Pause, bukan stop. Oh, pause. Jadi sebentar, sesaat saja. Tapi dalam sesaat itu saya bisa memutuskan hubungan saya dengan reaksi. Orang memukul saya itu, reaksi saya adalah mukul kembali. Pause sebentar, saya putuskan hubungan itu. Kemudian saya berpikir, apa sih salah saya? Kalau saya tidak bersalah dan dia mukul, saya akan mengatakan kepada dia, kamu sudah mukul saya tidak akan membalas kamu, tapi tolong Bung, saya tidak salah dalam hal ini. Nah, ini respons, ini menghadapi. Menghadapi. Kalau melarikan diri adalah dia pukul, saya pokoknya merasa benci, dendam, ngambek, saya lari, atau saya pukul kembali. Nah, itu adalah reaksi. Jadi untuk memanage fear ini, rasa takut, solusinya gimana? Karena kan banyak, takut gagal, takut ditolak, takut berproses, takut kerja keras. Kita kehilangan jabatan. Takut apa kata orang nanti gitu ya. Kita mengaktifkan kesadaran kita. Seperti tadi, sebelum saya ke sini, karena masih ada waktu, ada penjual nasi uduk, ya. Dan kita berhenti mau makan nasi uduk. Tanya sama dia berapa harganya, 4.000, ya. Setelah dia berikan, dan saya nggak ada telurnya, padahal di situ ada telur. Nah, kenapa nggak dikasih telur? Oh, kalau pakai telur 6.000. Kenapa dia tidak menawarkan 6.000? Padahal dia lihat kita pakai mobil lumayan. Penampilan juga lumayan kan? Kenapa dia menawarkan yang 4.000? Karena takut gagal dia. Takut tidak berhasil. Mau nggak? Kalau marketingnya kurang bagus. Kesadarannya. Semangat pencapaiannya. Iya. Kesadarannya. Coba kesadaran dia seharusnya bisa melihat dalam waktu sejenak. Dia bisa lihat mobil, dia bisa lihat penampilan. Ini orang mampu membayar 10.000 barangkali. Kenapa cuma telur? Ada ayamnya, sekalian tawarkan dia. 10.000 kalau pakai ayam, pakai telur. Kalau enggak, 4.000 begitu kan. Tapi dia tidak, karena dia takut gagal. Dia takut kita nggak beli. Jadi dia menawarkan yang paling murah. Itu strategi yang salah ya. Strategi salah. Kalau dia menawarkan itu kepada orang yang lagi jalan kaki, baru itu. Baru itu 4.000 oke. Iya. Jadi takut gagal. Ini kadang-kadang kita pikir kita mau merendahkan diri ya. Tapi bukan merendahkan diri, itu takut gagal. Dan karena saya takut gagal, saya tidak akan secara optimal bekerja. Nah, membangkitkan kesadarannya gimana caranya? Pertama, saya harus yakin bahwa sebagai manusia saya memiliki potensi yang luar biasa. Ini yakin, modal utamanya yakin. Setelah itu baru mengidentifikasi rasa takut saya. Saya kebanyakan rasa takutnya apa? Rasa takut gagal, atau rasa takut minder, kurang percaya diri, atau apa, mana yang paling dominan dalam diri saya. Kemudian di situ Maya memberikan latihan-latihan, ada programnya, ada apanya. Ya, kita membahas programnya itu kita benar-benar membahas khusus tentang fear tersebut. Karena fear itu kita tentang solusinya, tentang caranya. Menyepelekan bahwa ya paling saya nggak percaya diri, apa yang menyebabkan tidak percaya diri. Jadi kita harus telusuri sampai akarnya, diidentifikasikan satu persatu, dan menariknya banyak sekali ketika orang-orang mengikuti, ternyata dia ada 5
10 rasa takut yang selama ini dia tidak ketahui, yang benar menguasai dia dan benar-benar menghalangi potensi dirinya. Kita diajarin untuk mengenali sendiri. Mengenali dan mengatasinya bagaimana. Jadi nggak perlu mendatangkan orang, kenalin dong kenapa gue begini. Tidak, kita harus mengenal dan juga solusinya itu sesuatu yang kita harus lakukan. Bukan cuma diceramahin kemudian selesai. Seperti kita ikut ke motivator apa, diceramahin, tidak. Dia harus melakukan. Kalau makanan dia harus diperbaiki. Jadi bekalnya semua ada. Latihannya dia harus diperbaiki. Jadi kita menerapi diri sendiri. Betul. Jadi untuk memanage rasa takut ini kembali lagi kalau ditarik ke akarnya itu yang waktu programnya Your Born Great itu ya. Itu Your Born Great itu adalah suatu realisasi. Tapi caranya adalah dengan mengidentifikasi rasa takutnya. Saya baru sadar, I am born great. Saya dari awal dari lahir itu sudah punya. Dan rasa takut false emotion ini yang membuat saya tidak pede, tidak percaya diri dan sebagainya. Baik Pak Anan, disarikan buat the listener sekali lagi. Iya, sarikan bahwa sekali lagi kita responsif terhadap hidup ini. Jadi kalau ada tantangan dalam hidup, tidak melarikan diri, tidak juga selalu melawan, tetapi memberikan respons yang tepat. Pada saatnya saya harus melawan, saya melawan juga. Pada saatnya saya harus menyingkir juga. Tapi tidak melarikan diri, menyingkir. Pada saatnya saya harus memperkuat diri sebelum saya menghadapi, juga saya melakukan itu. Jadi pause to think, pause sebentar untuk pikir dan untuk mengolah manajemen ini, untuk mengolah apa yang saya mesti lakukan, bagaimana saya menghadapi. Ini yang harus kita lakukan. Iya, luar biasa. Di listener kita akan ketemu Anand Krishna and Friends minggu depan. Dan Pak Anan, Mbak Maya, Mas Bivi, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Salam Indonesia. Salam.